Di mana bumi kita pijak, di sana langit kita junjung. Ya, itu peribahasanya. Halo minasang, konbanwa. Kembali lagi dengan saya Yasir Desu. Oke, kebetulan kita ada kesempatan waktu untuk berbincang-bincang dengan para YouTuber Jepang, gitu ya. Dafona TV. Nario. Konnichiwa. Hai. Ore Nario. Demo Naruto じゃないぜ. Aku Nario tapi bukan Naruto ya. Taufik Sangko. Ya, domo minasan, konnichiwa. Taufik Sang. Domo minasan, konbanwa. Oke, sekarang kita nih mau tanya nih. Ini ada Taufik Sang yang sudah 1 tahun di Jepang. Iya. Kita mau nanyakan nanti itu selama di Jepang 1 tahun ini apa perbedaan yang dirasakan dengan Indonesia gitu. Nah, baik itu dari kerjaannya, dari lingkungan tempat tinggal gitu ya. Nah, dan Mas Nario kita tanyakan, ini orang Jepang, maksudnya masih keturunan Jepang ya. Bagaimana tinggal di Indonesia dan bagaimana tinggal di Jepang. negara sendiri gitu. Oke. Begitu juga dengan Taufik Sangko. Oke, Mulai dari siapa ini? Siapa dulu nih? Taufik Sangko. Ya. Tentang perbedaan kerja di Jepang atau hidup di Jepang? Ya, hidup, kerja, lingkungan. Nah, itu aja. Kalau saya mengambil hidup di Jepang ya, hidup di Jepang itu praktis, semuanya ada. Katakanlah kita mau mencari itu makanan tengah malam, itu pasti konbini buka, minimarket ya, pasti minimarket itu buka 24 jam. Apalagi maaf ya, saya kehidupan di Tokyo, semuanya itu pasti serba ada. Iya, Di Tokyo itu tersedia semuanya. iya, dari apa toko ya, sini apa family, sini Lawson, dan semuanya kombi ngano 7-Eleven. Jadi tiga itu tinggal kita milih. Jadi kepraktisannya itu loh yang Ya pilih cewek kan, kalau hari ini gitu. itu keren guys, yang ditiru loh. Jadi itu kalau Jepang praktis nih. Tapi kalau di Jepang emang iya ya. Misalnya kalau udah ada kombin itu udah cukup sih. Soalnya misalnya kalau mau beli anduk ke, mau beli sehari-harian ke, mau beli obat ke, Semuanya ada. dari Amazon juga bisa kan. Mau beli elektronik bisa dari Amazon langsung besok nyampe. Mau Iya kan? online. Iya. Jepang itu praktis. Iya, benar. Kalau di Indonesia kalau katakanlah kita mau malam-malam lapar, kita mau nyari warung, mungkin kita naik motor dulu nyari warung. Tapi kalau Kalau udah lewat jam 10 tuh udah nggak ada. Sampai kedinginan, udah kedinginan, pulang lagi yuk. Paling kita nunggu sedikit jam 11 malam, ada mie tek-tek yang datang. Iya. Iya. Kan? Iya itu itu kan tentang kehidupan. Dan kalau tentang kerja ya, di Jepang itu kerja apa ya, nggak saling memandang. Maksudnya kalau di Indonesia kan saya sering pernah kerja di Indonesia juga kan. Maksudnya ada teman kok kerja enak ya, dia kok enak ya kayak gini, pasti iri kalau di Indonesia. Tapi kalau di Jepang nggak ada. Saya bagian ini yang kerjanya ini, mau enak nggak enak ya dikerjain. Kalau di Jepang seperti itu. Tapi cuman yang nggak aku sukain apa, kalau di Jepang kayak, maksudnya gini loh, ada orang yang nggak mau berteman sama orang, ada satu orang nggak berteman sama orang, dia bener hidupnya menyendiri terus. Ada satu temanku itu yang kok hidup di Jepang kayak gini ya. Kalau di tempat kita kan biasanya sosialisasi. Saya juga punya cerita, misalnya kan gini, kita lagi lewat misalnya nih ya, di jalanan nih, kita pakai sepeda misalnya gitu. Terus orang Jepang juga pakai sepeda. Sebenarnya salah kita gitu. Yang kita sebenarnya salah. Tapi karena tadi tuh kita yang nyenggol orang Jepang, malah orang Jepang yang turun, kita kirain dia marah, ternyata dia minta maaf. Dia minta maaf.
Dia minta maaf gitu. Karena Saya salut sekali dengan Iya, itu. kalau di tempat kita kan gengsi. Pasti karena lah kayak senggolan motor. Mau kita salah, mau kita bener, pasti kita pembela. Ya banyak ya dimanapun kita berada, tapi ya perbedaan pasti ada gitu. Ya ada enak, ada nggak enaknya. Iya. Yang penting kita menikmati aja di sini. Katalah sekarang hidup di Jepang, kita nikmatin aja kehidupan di sini. Kita mengikuti budaya apa yang ada di sini gitu. Iya benar-benar. Ya. Oke, kalau Mas Naryo sendiri bagaimana nih? Udah berapa lama di Indonesia tinggal? Kalau di Indonesia ya, kalau sekarang nih, dulu pas kecil udah sedikit-sedikit sih, tapi nggak terlalu lama, kayak setengah bulan gitu ya. Pas SD setengah bulan di Indonesia, di SMP, pas SMP setengah bulan di Indonesia. Nah sekarang kan sampai kuliah, sampai tamat SMA di Jepang, lamanya dari lahir sampai di Jepang itu sampai SMA. Setelah tamat SMA, aku kuliah di Indonesia ya. Dan sekarang udah paling lama sekarang 2 tahun ya, 2 tahun setengah di Indonesia. Nah, dan yang aku ngalami di Indonesia itu, yang gak ada di Jepang dan yang ada di Indonesia itu sangat banyak sih. Aku juga buat video culture shock di video aku ya. Seperti banyak ya, kayak di kendaraan gitu ya. Kayak kalau di kendaraan suka pakai klakson kan? Langsung pakai klakson. Kalau Itu ciri khas itu. Iya. Kalau di Jepang nggak ada. Iya, misalnya mau sapa temen pun kan, "Hai bro, terot." Kayak merasa aku kayak apa salahnya ya gitu ya. Ternyata cuma dia cuma sapa doang gitu. Kalau di Jepang itu klakson itu kan kayak ada Menegur. menegur orang salah gitu. Iya, nggak boleh asal-asal klakson ya. Saya pernah seperti itu. Misalkan lagi di lampu merah nih, maaf ya di negara Jepang saya mungkin karena buru-buru juga gitu kan ya. Terbawa budaya. Lampu merah. Sementara lampu itu udah hijau gitu kan. Ya. Mungkin orang yang di depan itu lagi megang handphone atau apa gitu kan. Saya dengan nggak mikir pot ya kan, orang itu udah buru-buru. Iya. Iya gitu. Iya Langsung kan? dia Iya. nggak mau apa dikatakan bersalah gitu loh, Mas. Menghindari kesalahan kalau sebisa mungkin kalau orang Jepang. Iya betul. Iya. Tapi kalau kelebihan di Indonesia itu ya, kalau di Jepang itu kalau sebelum kenal itu kita emang jaga jarak banget gitu kan. Kalau nggak kenal kita pun orang Jepang pun nggak mau deket gitu ya. Kalau ada kesempatan kenal, misalnya kita nih sama-sama kuliah gitu kan, itu kan pasti ada sekelas itu kan pasti ada hubungannya kan. Tapi kalau emang nggak ada hubungan sama sekali, itu orang tuh kayak jaga jarak banget ya. Kebanyakan kayak gitu semua ya. Tapi kalau orang Indonesia itu misalnya kalau kita mau apa ya, interested kayak pengen tahu sama dia itu kan bisa langsung bercakap. Abis itu setelah bercakap itu nggak selesai dari situ. Setelah itu juga ada kelanjutannya. Ada kelanjutannya. Hey bro gitu kan. Kalau di Jepang itu satu kali bicara aja kayak nggak ada apa-apa aja. Nah, kalau orang Indonesia kalau kayak gitu tuh kan, kok dia sombong banget gitu kan. Tapi kalau di Jepang tuh kayak gitu sih, iya. Tapi kalau orang Jepang itu yang tadi juga sudah dibahas, kalau untuk misalnya minjem barang aja grogi, ya takut nanti orang itu dipakai atau enggak ya gitu. Misalnya mau sapa juga grogi loh sebenarnya. Sekarang orang lagi kerja nih, nanti disapa terganggu enggak ya gitu ya? Apa-apa dipikir ya. Jadi kayak betul-betul dihargai gitu, sama-sama dihargai gitu ya. Nah, tapi kalau udah deket ya enak juga ya sama orang Jepang juga. Tapi kalau aku sendiri sih kebudayaan orang Indonesia itu lumayan suka juga. Soalnya orang-orang kan pada baik, walaupun awal-awal aku tinggal di Indonesia itu kan banyak yang nggak tahu tuh. Tapi orang Indonesia tuh suka ngasih tahu, ini loh di sini gitu. Walaupun susah, bahasanya pas aku susah, ini ya gitu. Pelan-pelan diarahin, dipimpin, iya. Jadi emang tertolong banget pas awal hidup di Indonesia itu, iya. Ya sekitar segitu sih. Tapi kalau dibahas ya nggak selesai ya. Mau 1 hari pun nggak selesai. Benar. Oke. Ya
setiap kita beda-beda ya, beda-beda pengalaman, Iya. beda-beda pengetahuannya masing-masing gitu ya, dan beda-beda apa karena setiap perjalanan kita tuh selalu bervariasi gitu. Iya. Oke, dengan Mas Taufik Sang gimana nih? Ini Taufiknya anak kedua ini harus dibedain nih. Ini Jawabanku udah ada semua, udah Sangko disebutin itu ya. tadi. Nah, Taufik Sangko sama Taufik Sang ya. Iya. ini khusus kunjungan kunjungan dari Tokyo. Dari Tokyo ya, iya. Iya. Shinagawa ya. Shinagawa ya. Ini orang Shinagawa ini harus takut ya. Aduh. Ya punya kawasan. Jadi gini guys, kadang kita punya waktu gitu ya. Jadi karena sibuk aktivitas masing-masing, jadi kita kebetulan ada waktu, ya udah kita kumpul gitu. Kita kumpul, kita bincang-bincang, dan mungkin sekedar mengisi waktu ya. Nanti mungkin ada yang lebih tepat waktunya, kita ngobrol lebih lama lagi, lebih dalam ya. Teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Kalau kalian suka, angkat jempol kalian. Oke guys, lain kali kita sambung. Cukup sekian dari kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Ja, mata nih.